Halo kawan, datang kembali di channel YouTube kami. Perbukaan kayak biasa. Ya udah. Welcome back to Easy to You. Oke kawan-kawan semua, oke selamat datang di channel YouTube kami. Ya sebenarnya bingung nih malam-malam ini, malam sih. Shootnya ini malam. Mau shoot apa ataupun mau ya bahan apa sebenarnya ini cuma spontan. Pengen ya ngelatih bagaimana cara bercerita dengan gaya sendiri. Ya supaya nggak kayak biasanya di video sebelumnya aku terlalu heboh ataupun ya alhamdulillah sekarang kemarin kalau kalian bisa lihat itu sudah ada dan ceweknya yang bergabung untuk di channel kita. Ya aku kali ini cuma mau belajar bagaimana cara bercerita dengan ya secara omongan kayak ini nggak terlalu cepat-cepat kayak biasanya ataupun terlalu heboh. Nah, mungkin kalau teman-teman punya tips-tips ya bagaimana sih cara aku menariknya bisa komen di bawah karena ya mungkin aku dari beberapa yang ada menyarankan nih bahwasanya ceritanya cara kayak cerita sendiri Ben. Nah, kalau aku kalau cerita sendiri kayak gini kadang-kadang ya kenal jumpa orang beda beda pula kadang ATT kadang enggak karena kalaupun biasa-biasa bahasanya bahasa sehari-hari itu bahasa Yame ya kadang juga dipakai aku pun ya terlalu susah juga harus adaptasi apalagi kalau misalnya di Banda nih Banda Aceh. Aku biasanya ngomong cepat pagi ini. Biasa kalau di Banda ya sekarang aku coba-coba juga ngomong kayak orang nih. Karena kan biasa anak Banda tuh awak kok kayak nah kayak ini kayak itu kayak kok gitu nih. Bisa kata-kata di akhirnya itu dipendekin sekali jadi ini banget jadi buat tahu sih gua ya itulah lamali ya gitulah. Bagaimana di kena kan biasa gitu. Kalian ya mau coba tes lah kalau kalian suka dengan cara kayak gini aku ngomong ya alhamdulillah mungkin next dengan cerita sejarah cara kayak inilah karena aku mau punya apa namanya supaya enak aja ceritanya biar kalian pun enak dengarnya aku pun kaum bawaannya aja karena natural aja lah cerita aja kan kayak ini juga karena aku terinspirasi buat video kayak ini ya secara cuma pemikiran gak jelas saja gini dengan renungan aja ada skrip ada sih nah aku catatnya nih apa yang dipikirin sekarang nih barusan dicatat soalnya intinya apa yang sekarang ini kayak ini aku ngomong kawan kamu cepat jadi apa namanya ya secara overall kayak kenapa aku buat video kayak ini karena aku nonton Abang Ferry Irwandi ya walaupun cuma 3 atau 2 video aja sebenarnya nonton dia cuma video Bella Ciao lagu Bella Ciao dan apa tuh namanya bagaimana cara storytelling yang baik ya alhamdulillah dari storytelling yang baik itu dapat inspirasi bosnya kalau mau storytelling tuh kuasai dulu materinya apa dan mau sesantai mungkin jangan terlalu ya kayak sana kita suka acting gitu kan. Alamak COD bro. Paling satu lagi kalau inspirasi juga dari Bang Firmandi ya pagi tentang yang viral dia FVP di TikTok yang tentang idealisme. Bagus lah aku memang belum habis nonton video tuh. Dia mau coba-coba juga ke pembawaannya kayak Bang Ferry Irwandi tapi bukan maksudnya the next Bang Ferry Irwandi namun cuma ke seru aja sih kalau bawa cerita dengan santai kayak gitu dan ya penonton ya secara enak-enak aja lah dengarnya. Kalau kalian memang suka cara pembawaanku sehari-hari kayak gini aku bawa. Pokoknya ngomongnya cepat. Karena kalau dalam bahasa daerahku orang itu bahasa Minang udah nggak campur dengan bahasa Aceh. Cepat kali ngomong. Karena kalau biasa ngomong itu komang ngomong itu là bikin ấy mình để lên thì tôi anh nào ông mua chuyện bên chuyện yêu em ngào năm ngào ấy ông ngomong sama từ đó orang agak begini seperti itulah karena aku udah jarang lah aku ngomong bahasa daerah tersebut. Jadi intinya ya mau coba-coba lah dengan cara seperti ini dengan nih spontan kali ini nggak ada skrip nggak ada apa-apa sumpah. Cuma ngetes kalau ngomong biasa aku ngomong sama kawan bilang gini bahkan sama dosen sendiri pun kayak gini tuh ngomong ada secara cepat karena apa yang dipikir langsung enakan ngomongin gitu dosen. Karena kalau tergantung nasib yang dibaca gitu kan. Jadi ya itu apa namanya eh apa ya, paling kalau kita mau lanjut malam malam nih lah ataupun video kali ini supaya lebih menarik, bukan cara bagaimana cuma, pembawaanku, tapi tes lah. Oke, mungkin yang paling aku ini, apa namanya,
mau aku bawa, itu permasalahan aku dengan tongkronganku, itu salah satu kawanku sempat bilang, "Ben, kok hebat juga, eh." "Hebat apa?" Aku bilang kan, dia bilang, "Kok bisa nganalisis orang atau analisis manusia?" Wih, ya secara overall kalau kami cerita tongkrongan tuh ternyata emang itu, kok aku sekali, eee, bahasa kasarnya tuh nge-judge orang, "Dia tuh kayak gini nih, dia tuh pasti pemikirannya tuh tentang ini." Mungkin itu bukan satu kehebatan tuh gimana ya, ini karena aku nih sebelumnya kenalin juga, aku sebenarnya kuliah di, jurusan komunikasi Universitas Syahkuala, itu Universitas di Banda Aceh. Ya secara baca-baca dikit lah gimana cara berkomunikasi dan baru sadar ternyata ada namanya komunikasi nonverbal. Mana kalau kita artikan tuh juga bisa dikatakan tuh apa namanya, baca pikiran. Jadi entah kenapa kayak I have a power about that, aku punya kawan pula, punya power tentang, bisa baca pergerakan verbal orang. Dari pergerakan verbal orang aku bisa kayak nuduh sih. Ini kayak, "Nak nih suzon sama aku, nak nih suzon sama aku," kan. Pokoknya gitulah. Jadi, ya aku juga kawanku malah bilang, "Kok bisa nganalisis orang?" Kan bukan analisis, lebih ke ya ini sifat aku sebenarnya, bukan sifat aku ya, tapi nggak enak juga bilang, sifat keseharian orang daerahku Kak. Kami suka menggunjing orang ataupun ngerobek orang, apa sih istilah, menggosip ya. Nah, jadi kadang dengan ya kita manusia ini suka kali menggosip benda kayak gitu tuh, Kak, kadang suka mengimplementasikan ataupun mengaplikasikan. Itulah caraku kadang-kadang mengaplikasikan hal itu karena ya karena baik juga ya. Ya dengan cara itulah aku suka nge orang ataupun analisis orang, "Oh anak ini kayak gini, oh anak ini gini." Itu cara analisis yang aku tahu nantang gimana cara kulihat orang. Ya secara orang kalau misalnya orang-orang kurang-kurang enak, itu, dari ketawanya kita tahu kan, itu peran terpaksa ataupun yang paling mudah pasti orang marah atau bad mood kan. Apalagi kalau ya itu secara kalau kayaknya kalau nggak salah cuma lihat cowok, mudah lah kalau kita baca ininya. Tapi kalau lihat cewek kenapa rada susah. Karena jujur aku kurang peka sama cewek. Bahkan ya mantan kalau nonton ah, Rambo sakit Mbok Mbok Korekte, nado-nado kesini menyindir. Jadi dulu sama mantan, apa namanya, ya aku rada kurang peka lah, nggak nyadar misalnya dia ya ada sedih, dia nggak terlalu pengen terlalu di-effort apa segala macam, tapi akunya terlalu lebay, alay segala macam, ya itulah kadang beberapa memang aku kurang menyadari bahwasanya, eh, apa namanya, ya orang tersebut bermaksud begini dengan bahasa verbalnya, ya mungkin dengan mantan jarang ketemu lebih seringnya kami ngechat ya. Ya walaupun di sekolah palingan sejam 2 jam pas istirahat ataupun saat pulang sekolah. Tapi ya masih dikejar aja kawan aku malah bilang kalau aku bisa menganalisis manusia. Menganalisa manusia, "Kok hebat kali Ben, kok bisa analisa manusia?" Ya mungkin karena, ini secara overall kadang-kadang ya aku sama kawanku suka ngomong-ngomongin, terkait dengan kalau kita secara nih ya, kalau anak-anak sekolah baik pun anak kuliah, kita cara itu bukan tentang solidaritas ataupun tentang keluargaan seangkatan tuh, karena harusnya ada kayak ketua letting segala macam. Nah kadang-kadang kami bahas tuh apa, "Ben menurut kau, ketua lighting siapa bagusnya?" Dan ya itulah apa namanya, aku kasih-kasih pendapat, "Aku gini, kayak gini, anak ini hebat di sini, kurangan di sini, anak ini hebat di sini." Nah mungkin itu juga. Dan juga sebenarnya kemampuan menganalisis manusia yang kupakai ini bukan sekedar apa namanya, ya ya sifat jelinya aja, karena seleksi alam di mana kita dalam manusia itu terkadang harus ngerti juga, harus ngerti apa namanya, ya di mana tempatnya, Mbak, di mana tahu kita orang orang pas kita ngomong, kasih pendapat, itu ada feedbacknya. Karena nih ya, ini mohon maaf aku bukan maksudnya sok pandai ataupun pengen terlihat kayak Bang Ferry Irwandi, cuma ini lah cuma pengen bawa-bawa santai aja cara ngomong lah. Misalnya, kalau aku ngomong kan misalnya anak komunikasi, kami itu butuh belajar tentang komunikasi, setahu aku komunikasi itu adalah ya ada pesan disampaikan oleh seseorang yang bernama komunikator melalui sebuah media, lalu menuju ke seorang komunikan, di mana nanti komunikan ini harusnya memiliki feedback, baik itu ekspresi ataupun ya bicara balik. Ya rata-rata saat aku ngomong, rata-rata kawanku
Ya dengan aku bisa lihat gaya verbalnya dia ataupun dengan gaya verbal bukan gaya non verbalnya ataupun gaya kan ngomong intonasinya aja aku udah tahu, paham. Oh, nah ini nggak terima apa yang kubahas. Ya, tidak akan jadi komunikasi efektif lah. Ya, ya itulah kadang itu cara aku nge orang bahwasanya, "Oh, udahlah berarti kok memang nggak sur karena aku." Pun ya nggak nyambung lah cerita sama aku. Lanjut paling kalau misalnya dibilang bagaimana cara seorang orang ataupun ya bagaimana cara menganalisa manusia, kalau secara aku pribadi, apa namanya, ya memang harus ada ujinya, harus ada uji tesis ya kalau secara anak kuliah segala macam. Atau kalau bisa sih, kok alah ngomong biasa aja yuk, ataupun bisa kayak ini, apa namanya, aku biasanya tuh kadang-kadang ya kadang-kadang, wow nih rahasia dalam hati aja, aku ambil quotes dari Raffi Ahmad. Raffi Ahmad pernah mengatakan bahwasanya, "Cobalah, cara mencoba seseorang itu," katanya itu, "dengan uang 100.000. Coba coba, kalau kamu kasih 100.000 ke dia, bagaimana? Apa yang ekspresi dia? Apakah dia mengembalikannya atau dia malah sensasikannya atau tidak akan mengembalikannya?" Ya, secara kita bukan menghutang sama orang, tapi bukan bukan suruh orang hutang lagi, tapi bagaimana suatu saat, orang tersebut kita kasih 100.000 bagaimana ekspresi ataupun bagaimana ini dia. Kadang itu efektif juga, nggak perlu 100.000 juga sih menurut aku. Dengan kalian ya misal kalau teman kalian kesusahan, coba kasih bantu, tapi ya itulah, tapi memang karena jahat nih, karena memang benar kurang baik lah karena nget ngasih nggak ikhlas, malah cuma cuma untuk ngetes-ngetes orang. Ya aku pernah memang kawan-kawan aku ya alhamdulillah beberapa ada, kami anak-anak tengah lah, pokoknya bukan orang yang elit, bukan juga orang yang mohon maaf sulit kali. Ada sih beberapa kawanku yang karena maaf ya ekonominya kurang kurang menengah lah artinya. Ada sih, karena aku mau, apa sih istilahnya, ya ria ataupun ya aku sering bantu dia, enak-enak aja kawan sama dia kan. Ya udah pernah aku coba bantu dengan cara hal ya money dan alhamdulillah percaya ya, gimana dikembaliin. Ya begitulah berarti itu cara kita analisisnya, oh ini orang gini. Bahkan juga kalian juga bisa kalau misal udah sehati ya cara menganalisisnya. Kalau kalian dia sering curhat sama kalian, sebenarnya omongan dari orang lain, misalnya kita kayak ya kan kita kan suka, gosipin orang lain nih. Omongan dari orang lain memang kita tidak harus percaya. Cuma kita bisa analisa dari kata-katanya itu. Oke, pertama seperti yang gini, seperti misalnya ada A, B, C. Nah, misalnya si B bilang ke si A tentang kejelekan si C, ini. A angguk-angguk aja, iya iya aja dulu. Nah, suatu saat mungkin kalau, A sedang jalan si C, jangan pikirkan dulu apa yang dikatakan oleh si B. Jalan aja dulu, apa yang kamu rasakan. Nah, saat kamu pulang, baru kamu pikir sendiri. Tadi si C ini orangnya ya positif atau negatif? Ya terkadang ya, kalau misalnya lebih positifnya alhamdulillah memang enaknya langsung jalan. Kalau memang ada negatifnya, sebaiknya bukan menjauhi tapi batasannya ya, ya. Karena sayang positifnya dia mungkin dan positifnya dia tadi ya, kadang ada manfaatnya. Oh, manfaat bukan kita manfaatkan dia, tapi lebih ke ya bagaimana bisa membantu kita lah dalam menjalankan kehidupan. Karena ya kayak aku juga punya kawan toxic parah. Kok kalau kau nonton kau tahu pribadi orangnya ya, toksik parah. Ya mungkin gimana ya, eee, alhamdulillah dia ada kemampuan di bidang suatu bidang yang sama-sama kami minati. Ya aku menyampingkan, ketoksikan dia, aku ya lebih gimana ya, ada teman yang nyambung soal permasalahan ini aku, ya bidang aku. Emang jauh dari kata analisa, tapi itu cuma analisa. Analisa manusia maksudnya, oh ini berarti orang yang nyambung dengan ya bagaimana kebiasaanku, ya bagaimana hobiku juga. Terus ya mungkin bagaimana cara aku analisis, aku nggak kelibatan sedikit, aku kadang-kadang suka impersonate orang. Bahkan ya beberapa kawanku bilang, "Ih mirip kan aku impersonate orang." Ya kan juga di kelas aku sering bilang, ini apa namanya, ya secara kadang-kadang juga suka ngomongin dosen itu pun telah suka aku impersonate-kan. Impersonate tahu kan? Contohin misalnya kayak kayak Om Deddy Corbuzier ya. Ya gua kalau misalnya nih ya, cuma apa, kalau niru orang tuh kadang kayak enak. Itu cara kadang
aku analisa oral, kadang-kadang manfaatnya bukan cuma untuk ya ngobrol-ngobrol, untuk kubicarain, tapi kadang bagaimana cara aku impersonating dia. Misal kayak kawanku anak Banda tuh biasa gini, lucu, wow, oke, nah lah, ada juga kawanku, apa, kawanku, "Serius Boy, ya awak 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 ada ke sana, awak ada buat itu, tapi dah hilang pula, gimana nih kan?" Paling gitu juga, ya, "Woi sini lah weh, panggillah apa tuh," gini tuh. Ya aku gunain, ya bingung lah, agak terkejut kawanku sempat bilang, apa, "Polarisasi manusia." Mungkin ya itu aja pembahasan hari ini, ada aneh mungkin, oh, beberapa kawanku yang kasih pendapat bagaimana cara ini untuk buat YouTube ini juga, bilang nih YouTube nih belum terlalu tinggi untuk ngapain obat, inovasi-inovasi kayak gini lah ataupun motivasi seperti inilah. Itu video opini kayak gini, karena namaku belum terkenal. Cuma ya secara overall, apa, kayak aku bilang tadi, aku coba-coba ya terinspirasi dari Bang Ferry Irwandi, coba-coba gimana kalau bercerita dengan bawaan diri sendiri, dengan bahasa diri sendirilah, ataupun kuasai materinya. Ya ginilah cara aku ngomong terlalu cepat, kadang juga ya kadang kita, berbelit-belit ngomongnya itu ya, itu aja kan. Cuma ya itulah, walaupun ya mungkin ya kalau memang kalian suka dengan cara omongan seperti ini, cara pembawaan seperti ini, mungkin next ke depan cara cara membawa cerita sejarah bakalan seperti ini. Ya kalau tidak nggak apa, kita harus kembali ke seperti semula. Mungkin itu aja dari aku, ya ya biasa aja penutupannya lah. Oke, easy to you, easy to understand, and see you.